Ya, ini sudah terlihat ya, sudah tampil ya. Nah, jadi ini mata kuliahnya manajemen dan analisis data. Ini 2 SKS ya. Sebetulnya untuk mandat ini cukup banyak sih ya. Sepertinya mestinya perlu 3 SKS ini ya. Mungkin nanti akan ada perubahan di kurikulum. Tapi untuk sementara manajemen data, Bapak Ibu mendapatkan 2 SKS. Cukup padat mata kuliah ini. Namun mungkin ada teman-teman yang sudah biasa menggunakan SPSS barangkali tidak terlalu sulit ya, mungkin mudah ya. Namun yang belum pernah, mungkin kita perlu pelan-pelan ya belajar sama-sama dan mungkin yang sudah tahu, sudah biasa juga mesti bersabar ya, karena kita supaya semuanya bisa mengikuti dengan baik ya sampai akhir pertemuan. Nah, ini mungkin beberapa saya langsung ke materinya ya. Jadi seperti biasa kita ada 16 kali pertemuan ya. Namun yang 2 kalinya itu adalah UTS dan UAS ya. Jadi total pertemuannya itu tatap mukanya ada 14. Nah, untuk pertemuan pertama kita bahas mengenai rencana pembelajaran semester atau RPS-nya ya supaya Bapak Ibu mengetahui gambaran ke depannya nanti materi apa saja yang akan kita pelajari ya. Nah, untuk pertemuan kedua minggu depan itu akan saya sampaikan mengenai pengantar dari manajemen data ya terkait dengan mungkin kegunaan data itu sendiri untuk apa ya, bagaimana peran tools yang akan kita gunakan untuk menganalisis data-data yang kita punya ya sehingga akan menjadi sebuah informasi penting ya Bapak Ibu pasti di tempat bekerja masing-masing punya banyak data ya yang di rumah sakit, di puskesmas ya di perusahaan-perusahaan atau bahkan di rumah tangga itu pasti kalau dikumpulkan kita punya data yang cukup baik ya. Nah, sehingga kalau data, katakanlah misalnya Bapak Ibu bekerja di perusahaan, ya punya data karyawan, misalnya tentang status kesehatannya atau status yang lainnya, ya, jika kita analisis, kita olah, itu akan menghasilkan informasi, akan memberikan informasi yang mungkin itu sangat penting, sangat berarti, dan mungkin bisa menjadi rekomendasi ya rekomendasi mungkin untuk perbaikan misalnya status kesehatan karyawannya ya dengan data yang kita olah. Jadi Bapak Ibu punya banyak data tapi mungkin sering kali tidak diolah ya. Jadi punya data status karyawan ya, pekerjaannya apa pendidikannya ya, gajinya ya, status apa namanya keluarganya, tempat tinggalnya, kemudian mungkin juga status kesehatannya ya, riwayat-riwayat kesehatannya misalnya. Nah, mungkin data itu ada ya. Kalau di perusahaan biasanya ada klinik ya, yang mungkin ada medical check up-nya yang rutin. Misalnya perusahaan biasanya mengharuskan ya karyawannya untuk selalu melakukan check up ya kesehatan. Nah, data-data di klinik itu sangat berarti kalau diolah ya. Namun kebanyakan data itu dibiarkan begitu saja, tidak diolah sehingga tidak menjadi informasi apa-apa. Nah, sehingga bagi peneliti, terutama juga nanti Bapak Ibu sebagai mahasiswa nanti di akhir akan eh, menyelesaikan tesis ya, tentu itu membutuhkan data. Jadi data itu tidak selalu kita yang mengumpulkan, tapi bisa kita ambil dari data-data di institusi ya tempat Bapak Ibu bekerja atau institusi lain. Nah, sehingga tidak perlu susah-susah untuk mengumpulkan data secara primer ya. Jadi bisa menggunakan data yang tersedia untuk diolah. Mohon izin bisa di-mute dulu ya suaranya, supaya semuanya bisa menyimak dengan baik. Nah, jadi itu kegunaan data nanti kita bahas di pertemuan kedua ya. Nah, selanjutnya nanti pertemuan ketiga ini sudah mulai pengenalan program SPSS. Nah, di pertemuan ketiga ini Bapak Ibu diharapkan sudah menginstal SPSS dan sudah siap ya, sudah ready untuk digunakan. Ya, karena kita mulai coba untuk membuka ya open data ya open data, open aplikasinya kita buka, nanti mulai kita berkenalan bagaimana cara entry data ya.
Nanti akan saya berikan sedikit contoh data, dan nanti Bapak Ibu bisa mulai mengentry ya. Bagaimana membuat variabel ya, nama variabel. Bagaimana misalnya mau mengcopy atau mendelete ya, menghapus atau menambahkan ya. Dan terakhir nanti bagaimana menyimpan datanya. Sehingga data itu setelah kita entry itu bisa kita buka kapan saja. Nah, itu mungkin kita awali dengan itu. Jadi mulai dari yang ringan dulu ya. Bagaimana kita mengenal tentang SPSS. Sebelumnya boleh saya tahu, mungkin sebagai gambaran saja, siapa di sini yang sudah terbiasa menggunakan SPSS? Boleh raise hand? Belum ada? Atau sudah pernah menggunakan SPSS waktu kuliah? Pengenalan saya sih, Bu. Oh, pengenalan saja. Ya, baik. Tidak apa-apa. Ya. Pernah waktu menyusun skripsi, Bu. Oh, Bu Susinta ya. Ah, ya masih ingat Bu Susi? Iya, sedikit-sedikit. Paling nggak Sedikit. udah. Ya, inilah aplikasinya di laptop. Ya, ya, baik. Nanti kita sama-sama mengingat kembali ya bagi yang sudah pernah membuka. Nah, nanti kita awali dengan apa namanya membuka programnya, mulai kita entry pelan-pelan datanya ya. Harus bersabar, mungkin yang gerakannya lebih cepat dengan yang lebih lambat mungkin mesti bersabar ya mengikuti teman-temannya. Itu di pertemuan pertama. Jadi Bapak Ibu nanti bisa juga berlatih mengentry data sendiri ya. Mungkin di kantornya punya data karyawan ya. Ada 100 atau 50. Silakan coba membuat variabel dari membuat nama variabel, jenis kelamin, apa namanya pendidikan misalnya ya, dan lain-lain ya. Silakan nanti gimana membuat variabelnya setelah belajar itu pasti bisa ya. Atau di rumah tangga ya, di rumah tangga juga bisa ya kita buat nama anak kita ya, kemudian jenis kelaminnya ya, mungkin pernah melakukan pemeriksaan tinggi badan, berat badan, itu data-data bisa kita masukkan ya. Saat ini kita input data itu, kita lihat, kita olah datanya, oh seperti ini kondisinya, nanti tahun depan kita olah lagi datanya, oh seperti ini. Nah, bisa saja itu menjadi informasi kesehatan, status kesehatan keluarga ya, jadi sangat berguna ya. Nah, itu di pertemuan ketiga ya. Jadi Bapak Ibu dari sekarang sudah mulai mencari-cari ya, eh, apa namanya, install SPSS ya. Itu saya yakin banyak lah teman-teman mungkin di kantor yang bisa membantu ya menginstal SPSS. Boleh versi berapa saja ya. Hanya beda tampilan. Jadi pertemuan ketiga kalau ada yang belum install mungkin jadi telat ya, tidak bisa mengikuti. Nah, sehingga harapannya semuanya sudah bisa apa namanya menggunakan ya, mulai karena awal itu biasanya yang lebih penting ya, awal itu lebih penting. Nah, selanjutnya pertemuan keempat nanti kita sudah mulai setelah data kita entry ya, kita bisa melakukan modifikasi data ya melalui editing, coding, compute ya. Misalnya data tinggi badan dan berat badan mau kita rubah menjadi IMT atau indeks massa tubuh. Nah, ini tentu kita namanya melakukan modifikasi data. Nah, ini di pertemuan keempat ya. Kita coba apa namanya melakukan ini. Ya. Nah, kemudian pertemuan kelima. Nah, uji instrumen ya. Instrumen yang dimaksud di sini adalah alat yang kita gunakan untuk mengumpulkan data ya, seperti kuesioner. Ya, jadi kuesioner Bapak Ibu nanti akan mengumpulkan data barangkali menggunakan kuesioner. Nah, kuesioner yang isi pertanyaannya itu kita create sendiri ya, itu perlu dilakukan uji validasi dulu ya, atau uji validitas dan reliabilitas. Nah, itu bisa kita lakukan di SPSS ya, itu uji instrumen ya. Kecuali kalau kuesioner itu pertanyaannya menggunakan pertanyaan yang sudah terstandar, yang sudah baku. Ya. Nah, contohnya apa? Misalnya pertanyaan tentang depresi. Nah, depresi itu sudah ada instrumennya yang sudah terstandar, yang umum digunakan. Nah, itu mungkin tidak perlu lagi kita lakukan validasi ya, karena itu sudah terstandar. Atau status gizi, MNA misalnya ya.
Itu pertanyaan yang sudah tersandar, yang sudah biasa digunakan ya. Nah, itu tidak perlu lagi kita lakukan validasi, tetapi tetap dilakukan uji coba kuesioner, tapi tidak dilakukan uji validasi secara statistik karena sudah terstandar. Apalagi pertanyaan-pertanyaan terkait misalnya kualitas hidup. Nah, itu pertanyaan skala sudah terstandar internasional, itu banyak sekali versinya. Nah, itu mungkin tidak perlu lagi diuji validasi, tapi tetap dilakukan uji coba kuesioner namanya. Jadi untuk mengetahui apakah ada kesulitan pada saat kita bertanya di lapangan dengan kuesioner atau instrumen kita. Ya. Nah, tapi kalau kuesioner itu kita create sendiri, Bapak Ibu mengadopsi dari beberapa artikel, misalnya di beberapa penelitian orang, kita kembangkan sendiri, nah itu perlu dilakukan uji instrumen. Ya, apakah pertanyaan itu valid dan reliable? Ya, kalau itu valid, maka sudah bisa kita lakukan, sudah bisa kita turun lapangan. Ya, tapi kalau itu masih tidak valid, artinya tidak tepat, berarti kuesioner itu mesti ada yang dirubah, ya, mesti ada yang dihilangkan atau misalnya ya ada pertanyaan yang tidak valid, maka tidak bisa kita gunakan. Ya. Jadi instrumen itu harus tepat ya. Instrumen itu harus bisa mengukur apa yang harusnya diukur. Ya. Sama seperti kita Beb, sama seperti kita menimbang berat badan ya. Kalau kita menimbang berat badan bayi misalnya, tidak bisa kita menggunakan timbangan berat badan orang dewasa karena hasilnya tidak valid. Nah, kira-kira seperti itu. Atau menimbang emas misalnya ya. Menimbang emas kita gunakan timbangan kue misalnya. Nah, itu tidak valid. Sehingga alat ukur itu tidak bisa mengukur apa yang harusnya diukur. Nah, begitu juga kuesioner. Jadi kuesioner itu harus bisa mengukur apa yang harus diukur. Ya. Kalau variabelnya itu pengetahuan, maka pengetahuan apa yang mau kita ukur? Nah, item-item di dalam kuesioner itu harus bisa mengukur pengetahuan. Nah, yang sering terjadi adalah ketika mengukur pengetahuan, isi kuesionernya eh, berkaitan dengan sikap. Nah, ini kan jadi rancu ya, jadi membingungkan. Nah, biasanya seperti itu ya. Nah, itu terkait uji instrumen. Jadi, uji instrumen ini bisa kita lakukan di SPSS, Bapak Ibu ya. Ada apa namanya menu yang bisa kita gunakan ya, perintah-perintah yang bisa kita gunakan untuk melakukan uji instrumen di SPSS. Nah, sebelumnya ya Bapak Ibu, jadi SPSS ini hanya salah satu tool ya. Yang lainnya banyak kalau kita mau melakukan olah data ya. Ada RStudio, ada PLS ya, ada apa namanya stata ya, macam-macam ya, banyak sekali. Ya itu tergantung dari kebiasaan kita sebetulnya ya. Saya pernah belajar juga stata, pernah juga pakai waktu S3, tapi tidak semua perintahnya saya gunakan ya karena ada keterbatasan kemampuan ya dan tidak terbiasa. Jadi semua ini tergantung, kalau ditanya mana yang baik, mana yang kurang baik, ya sebetulnya semuanya sama. Jadi tergantung kebiasaan kita, kita lebih biasanya menggunakan apa. Memang salah satu ada kelebihan dan kekurangannya, ya. Contohnya SPSS dengan Stata. Kalau Bapak Ibu yang pernah dengar Stata atau pernah apa namanya pernah mencoba membuka Stata, nah itu sangat berbeda dengan SPSS caranya. Ya, Stata lebih kepada perintah sintak-sintak ya harus kita ketik perintahnya. Tapi kalau di SPSS seperti kita menggunakan Windows gitu, tinggal klik-klik menunya. Nah, itu apa namanya kelebihan dan kekurangan. Kadang-kadang ada juga yang datanya nggak bisa keluar di SPSS, hanya bisa di Stata. Kira-kira gitu kelebihan dan kekurangannya masing-masing itu ada. Jadi itu tergantung kebiasaan ya mau pakai yang mana. Nah, itu di pertemuan kelima. Terus nanti pertemuan keenamnya, ya nanti pertemuan keenam ya. Nah, pertemuan keenam ini kita sudah masuk ke analisis deskriptif. Nah, ini analisis yang awal sekali ketika kita punya data ya. Jadi data yang sudah kita punya, sudah kita input ya. Biasanya analisis pertama sebelum nanti bivariat, multivariat itu analisis univariat dulu ya. Analisis univariat itu untuk menggambarkan masing-masing variabel. Misalnya berapa proporsi jenis kelamin yang laki-laki,
dan yang perempuan ya. Berapa proporsi yang mengalami hipertensi dan tidak hipertensi. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi analisisnya univariat. Nah, itu awal sekali ya kita bisa melakukan itu di SPSS ya. Nah, analisis deskriptif ini nanti tergantung datanya ya. Jadi Bapak Ibu nanti punya jenis data ya, bisa datanya numerik atau kategori ya. Nah, itu nanti tergantung dari apa namanya hasil ukur yang Bapak Ibu inginkan ya. Nanti kalau di tapi nanti di latihan ini akan saya berikan semua datanya untuk latihan ya. Saya harapannya nanti begitu sudah tesis, Bapak Ibu sudah bisa melakukan olah data sendiri ya. Karena ini output dari mata kuliah ini adalah Bapak Ibu bisa mengolah data sendiri saat ujian tesis ya. Kecuali analisisnya nggak diajarkan di sini. Nah, itu Bapak Ibu harus belajar sendiri ya. Jadi ini analisis deskriptif ya, hanya untuk menggambarkan per variabel. Nah, kemudian bagaimana menginterpretasikannya? Itu pertemuan ke-6. Nah, pertemuan ke-7 ini sebelum UTS ya kita mereview tugas-tugas dan latihan. Jadi Bapak Ibu, di setiap pertemuan nanti akan ada tugas ya. Tugas latihan supaya memperlancar ya. Ketika nanti UTS Bapak Ibu sudah terbiasa gitu ya, pencet-pencet, pilih-pilih gitu ya sehingga tidak bingung. Kalau eh, apa tugas-tugasnya PR-PR-nya dikerjakan. Tapi kalau PR-PR dan tugas-tugasnya tidak dikerjakan, pasti nanti UTS-nya bingung. Ini klik apa ya? Ini klik apa ya? Nah, nanti pasti akan bingung seperti itu sehingga akan memakan waktu ya. Nah, jadi usahakan setiap pertemuan jika ada tugas dikerjakan langsung. Ya, nanti kalau yang rajin mengerjakan itu akan terlihat di praktiknya ya dan juga akan terlihat di UTS-nya. Dan biasanya yang menyimak, yang banyak bertanya itu biasanya akan terlihat juga di hasil UTS-nya ya. Nah, saya rasa Bapak Ibu harus mempersiapkan diri ya untuk apa namanya praktik ya untuk mengerjakan PR-PR-nya. Karena ini sudah semester 3 kan ya. Nah, semester depan sudah tesis. Nah, Bapak Ibu sudah harus fokus nih ya untuk menyiapkan tesisnya. Karena mata kuliah manajemen data ini sangat sahabatan ya, bestie dengan metodologi penelitian dan tesis. Gitu. Nah, di pertemuan ke-7 nanti kita review, Bapak Ibu bisa bertanya dan membahas PR-PR yang mungkin masih bingung ya. Nanti pertemuan ke-8 ini sudah UTS ya. Nah, setelah UTS ya, nanti lanjut Bapak Ibu. Nah, kita sudah mulai sedikit-sedikit beranjak nih kemampuannya ya. Dari analisis yang tadinya hanya univariat, deskriptif, sekarang kita sudah melakukan uji perbedaan ya. Nah, uji perbedaan ini nanti diawali dengan uji normalitas data ya. Kemudian nanti belajar juga namanya paired t-test dan independent t-test ya. Apa kegunaannya, syaratnya apa ya, data kita sesuainya tuh ujinya uji apa. Nah, nanti lambat laun Bapak Ibu pasti akan paham ya. Nah, setiap kali kita lakukan uji, setelah keluar outputnya, tentu akan kita sajikan datanya. Bapak Ibu bisa menyajikan dalam bentuk tabel ya. Bahkan kalau hasilnya univariat yang ini tadi ya apa namanya misalnya berapa proporsi laki-laki berapa yang perempuan, nah itu bisa disajikan dengan diagram pie misalnya ya, diagram batang, jadi tidak hanya tabel. Biasanya Bapak Ibu yang tesis itu seringnya menampilkannya hanya tabel ya, padahal boleh ya, akan lebih menarik kalau dibikin diagram pie dengan warna-warna gitu ya, itu sangat menarik dan boleh ya, jadi nggak melulu tabel ya, apalagi nanti pas publikasi artikel, nah tentu tampilannya harus lebih baik ya. Nah, jadi setiap analisis kita lakukan, kita harus menyajikan datanya, ya. Datanya seperti apa, hasilnya bagaimana. Nah, itu kita interpretasikan. Nah, ini selalu akan ada tugas ya, Bapak Ibu. Di sini ada 2 uji, bahkan ini ada 3 ya. Uji normalitas, paired, dan independen. Ini nanti akan ada latihan, ya. Sesekali mungkin kuis ya. Nah, Bapak itu perlu selalu mengerjakan
PR ya, saya ingatkan kembali, mesti selalu mengerjakan PR supaya lancar ya. Jadi kalau pertemuan ke depan kita mulai lagi dengan materi yang sudah lebih um, kompleks lagi gitu ya. Nah, itu sudah tidak terlalu berat ya, karena yang kemarin-marin itu sudah biasa dilakukan ya. Karena ini setiap materi itu berkelanjutan gitu ya, nggak bisa kita lompatin. Jadi ini harus berurutan gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada Bapak Ibu yang tidak hadir ya, nah silakan belajar dengan temannya yang hadir ya, yang mungkin rame-rame nge-Zoom, rame-rame belajar ya, ngerjakan PR bareng-bareng boleh, silakan aja ya. Nah, kemudian di pertemuan ke-10 nanti masih kita lanjut dengan uji beda meme, yaitu analisis ANOVA, post hoc, dan bagaimana menyajikan datanya dan menginterpretasikan. Mungkin beberapa istilah ini Bapak Ibu sudah familiar ya, tapi mungkin pada saat aplikasinya mungkin ada yang jarang menggunakan ya. Nah, itu nanti kita coba latihan. Nah, ini sangat berguna. Bapak Ibu kalau nanti penelitiannya intervensi, kuasi eksperimen misalnya melakukan penyuluhan, melihat perbedaan skor antara yang sebelum penyuluhan dan sesudah penyuluhan, itu nanti ujinya pakai uji parity test nih, Bapak Ibu ya. Nah, sehingga harus didalami untuk uji ini jika nanti rencananya tesisnya adalah intervensi ya. Nah, jadi desain penelitian Bapak Ibu itu akan menentukan uji apa yang cocok. Nah, nanti akan nyambung ke situ ya. Bapak Ibu sudah mengirimkan judul-judul tesisnya, rencana proposalnya, ada yang belum? Nah, kalau nggak belum nanti nggak kebagian pembimbing loh. Karena SK akan segera kita keluarkan ya, jadi jangan sampai ada yang terlambat belum menyerahkan judul ya. Dalam minggu ini, minggu besok ya kita sudah mulai proses penerbitan ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu yang belum mengirim, cepat aja dikirim ya, jangan sampai nanti kelewat sendiri ya. Itu. Nah, desain Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu tentukan itu akan menentukan uji statistik apa yang digunakan ya. Nah, sehingga perlu menyimak ya, nanti bisa ngira-ngira sendiri. Oh, berarti saya nanti ujinya pakai ini nih gitu ya. Nah, itu pertemuan 10. Nah, berikutnya nanti pertemuan ke-11 ini sudah masuk ke analisis uji hubungan apa namanya, chi-square ya. Chi-square ini pasti yang biasa banyak digunakan uji chi-square ya. Biasanya datanya kategori ya. Jadi yang dipakai banyakkan chi-square dan memang cenderungnya lebih mudah ya. Cenderungnya lebih mudah sehingga ini banyak digunakan. Ini juga nanti Bapak Ibu bisa mengira. Berarti nanti saya akan menggunakan apa namanya uji ini karena data saya seperti ini gitu ya. Nanti akan nyambung ke situ. Sehingga kalau yang sudah punya draft proposalnya itu sangat membantu sebetulnya ya untuk penentuan ujinya. Nah, setelah itu seperti biasa, bagaimana menyajikan data hasil chi-square. Jadi cara menyajikan data dari setiap analisis itu berbeda-beda Bapak Ibu ya, walaupun dalam bentuk tabel semuanya. Tapi cara penampilannya beda ya, karena prosedurnya juga beda. Kemudian nanti interpretasinya gimana gitu ya. Nah, nanti pertemuan ke-12. Nah, ini nih Bapak Ibu ya, sebelum kita mengakhiri pertemuan, ini yang membedakan ya, level atau strata S1 dengan S2. Kalau S2 sudah harus sampai ke uji analisis multivariat. Jadi multivariat ini sudah kita lakukan apa namanya, uji secara bersamaan semua variabel yang kita punya, multivariat ya. Kalau ini bivariat yang sebelumnya itu ya, chi-square ini bivariat, hanya menghubungkan dua variabel. Tapi kalau multivariat sudah menghubungkan semua variabel, kita analisis bersama-sama, nanti ketemunya mana variabel yang paling berpengaruh. Nah, itu ketemu di multivariat. Nah, ini juga banyak sekali yang menggunakan analisis multivariat ini. Bahkan sekarang S1 itu juga sudah mulai banyak yang sampai ke analisis multivariat ya, karena anak-anak sekarang tuh luar biasa ya, cepet ya. Nah, untuk uji multivariat ini Bapak Ibu juga akan bisa menentukan dengan proposal mungkin yang sudah ada draftnya ya, dengan desain studi yang seperti itu, variabelnya yang seperti itu, nanti ujinya apa ya.
Nah, analisis multivariat ini ada dua. Ada regresi logistik. Regresi logistik itu juga ada dua, ya. Ada yang model faktor resiko, ada model prediksi. Ada lagi analisis multivariat namanya regresi linier. Nah, ini di akhir kita belajarnya yang linier. Nah, yang multivariat dengan regresi logistik ini yang paling banyak dipakai teman-teman. Ya, karena memang cenderung lebih mudah persyaratannya daripada menggunakan analisisnya multivariat pakai regresi linear. Karena regresi linear ini syaratnya banyak, ya, syaratnya banyak, prosedurnya juga cukup panjang. Ya, sehingga biasanya lebih memilih analisis ini. Tapi sekali lagi tergantung dari desain studi dan tujuan penelitian Bapak Ibu. Ya, tujuan penelitiannya apa? Nah, itu akan menentukan analisisnya. Ya. Nah, nanti akan nyambung perlahan-lahan ya. Jadi maka harapannya sih sudah punya draft proposal ya sampai ke definisi operasional. Nah, kalau sudah ada definisi operasional itu akan mudah untuk menentukan, oh berarti nanti saya analisisnya pakai ini nih gitu ya. Syukur-syukur kalau sudah ada proposalnya. Nah, ini sudah sampai nanti pertemuan ke-14 Bapak Ibu. Nah, nanti pertemuan terakhir ke-15 kita akan mereview kembali ya. Mungkin boleh diskusi. Jadi beberapa memang mahasiswa terutama kalau peminatan AKK sih ya. Kalau AKK biasanya analisisnya menggunakan software yang lain ya. Misalnya menggunakan PLS atau kalau Bapak Ibu desain studinya kualitatif ya, itu pakai NVivo alatnya, toolsnya ya. Dan tidak melakukan uji-uji statistik seperti ini kalau kualitatif. Tapi punya kesulitan tersendiri ya kalau kita menggunakan metode kualitatif ya. Kalau saya sih lebih pasti dengan kuantitatif ya kalau saya ya. Kalau kualitatif memang perlu keahlian tersendiri ya untuk dianalisis datanya karena itu harus punya kemampuan apa namanya kemampuan untuk membuat apa namanya kajian gitu ya, menganalisis, menginterpretasikannya itu butuh kemampuan sendiri kalau di kualitatif. Tapi kalau di kuantitatif ya kita mainannya uji-uji signifikan atau uji statistik. Ya, tapi silakan kembali lagi kepada Bapak Ibu tujuan penelitiannya apa ya. Nah, saya rasa itu ya beberapa materi nanti yang akan kita pelajari yang akan kita praktekkan ya, bukan hanya pelajari tapi juga kita praktekkan gitu. Jadi bersiap-siap nanti di pertemuan ketiga Bapak Ibu sudah ready dengan laptopnya ya. Oke, sampai di sini dulu sebelum lanjut sedikit tentang penilaian. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Ibu, Ya, silakan Pak. eh, eh, Mm-mm. tadi yang soal aplikasi SPSS yang mau diinstal itu, Mm-mm. bolehkah misalnya kita semua satu versi aja biar mudah gitu, Oh, memahami di satu tampilan? oh, boleh aja Pak. Tapi kan kadang-kadang teman-teman kan mungkin dia dapat dari temennya atau yang sudah ada SPSS-nya di laptop ya mungkin berbeda versi. Ya. Oke, Iya, nanti khawatir malah menyulitkan gitu. Nggak jauh beda kok, Pak. Sama aja. oke, Mm-mm. Cuma oke. kayak kita pakai Windows gitu ya. Kalau Windows 2017 sama Windows yang sekarang misalnya kan hanya tampilannya aja yang agak bagusan, ada warnanya. Tapi kalau menu sama, Pak. Sama aja. Oh, gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, Ya, Bu, ini yang soal judul tadi yang minggu ya, ini udah silakan. mau ditentuin pembimbing, masih bisa diubah gak ya? Masih bisa, Pak. Nanti sampaikan ke Mbak Anggi ya. Kalau ada Oke, perubahan, biar diisi ulang supaya nggak double ya. Nanti kan jadi double. oke, Ibu. Mm-mm. Baik, ada lagi teman-teman, Bapak Ibu? Ya, ini kok saya jadi nggak bisa menampilkan lagi ya. Baik, yang penting materi sudah tersampaikan ya. Tinggal nanti adalah penilaian ya Bapak Ibu seperti biasa ya. Penilaian yang sudah ada di OSS. Oh, ini sudah masih share ya saya ya.
Ya, ini untuk penilaian ya, seperti biasa yang dinilai di OSS itu sikap ya. Sikap itu termasuk adalah kehadiran ya. Kehadiran, keaktifan itu 10%, penugasan-penugasan PR ya 20%. Ini nanti kalau untuk penugasan silakan nanti di-uploadnya di e-learning ya, masing-masing dengan akun sendiri ya. Setiap pertemuan akan ada tugas. Nah, itu uploadnya di e-learning sehingga saya mudah nanti untuk mengeceknya ya dan akan apa namanya gampang terlihat oh yang tidak mengumpulkan siapa-siapa. Bapak Ibu nanti kalau ada PR, ada tugas jangan mengumpulkan bertumpuk-tumpuk ya. Misalnya pertemuan kemarin saya belum mengumpulkan Bu gitu ya. Baru yang apa namanya? Jadi pertemuan sekarang jadi double gitu. Bapak Ibu jadi berat nanti PR-nya. PR yang kemarin belum selesai, yang ini sudah ada PR lagi. Ya, maka saya sampaikan nih di awal ya supaya Bapak Ibu sudah menyiapkan bahwa nanti setiap kali pertemuan itu ada PR ya. Bukan untuk menyulitkan, itu untuk membiasakan saja Bapak Ibu supaya terbiasa gitu. Oh, kalau apa bikin variabel tuh seperti ini, kalau ini tuh begini. Oh, kalau salah tuh begini. Nah, kalau kita nggak praktek itu nanti nggak tahu kalau salah bingung sendiri nanti. Nah, dengan sering berlatih itu tujuannya gitu ya, melancarkan ya. Ya sama lah kalau kita ngetik di Word gitu ya, kalau nggak terbiasa ngetik kan biasa menyuruh anak buah ya begitu ngetik sendiri kan bingung. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jadi jangan bertumpuk. Ya, sebaiknya kalau sekarang ada PR langsung kerjakan ya langsung diupload. Nah, ini minggu depan ada PR lagi sudah yang baru lagi gitu. Nah, nanti UTS 30% dan UAS 40%. Ini sudah tersistem lah ya di OSS, tinggal saya menyesuaikan aja. Nah, barangkali itu Bapak Ibu ya yang ingin saya sampaikan hari ini. Masih ada yang ingin ditanyakan? Belum ada Bu sementara. Belum ada ya. Terima kasih Pak Octavian. Yang lain gimana kabarnya ini? Tenang-tenang saja ini. Bisa difahami apa yang saya sampaikan? Siap ya untuk Iya, siap, Bisa Bu. kita Ibu. Ya, Bu. ya sip. Oke, kalau gitu tidak ada yang ditanyakan lagi. Saya cukupkan ya untuk hari ini kita start minggu depan ya, Sabtu depan ya. Sekali lagi ini PJ-nya siapa ya? Karena belum ada nih yang kontak saya untuk kelas ini, kelas gabungan Promkes dan EPID. Nanti kalau saya ada menyampaikan apa-apa kemana? Oke. Gam- Heeh. Silakan nanti ditentukan aja ya, ditentukan aja. Atau Oke, Bu. atau jangan-jangan Mbak Anggi bilang Bu, jangan-jangan nggak ada yang mau jadi PJ Bu. Belum belum di belum didiskusikan aja Bu sebetulnya. Iya iya. Ya baik Pak, Pak Okto ya, silakan nanti didiskusikan saja. Oke, terima kasih ya semuanya. Kita cukupkan ya hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin Pagi, Bu. izin foto Bu ya. Waalaikumsalam. Oh Selamat iya iya. pagi. Oh ya foto Pak, betul absen ya Pak. Untuk absen di foto dulu. Oke, oke. Heeh. Silakan kawan-kawan yang bisa on cam. Eh, saya ambil ya yang pertama ya. Makasih ya Pak Okto ya. Saya hampir lupa. Satu, dua, tiga yang pertama. Oke. Oh, sebentar. Oke, yang kedua yang masih mau on cam silakan. Satu, dua, tiga. Sudah ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Okto ya. Semuanya saya izin live. Sampai ketemu Sama lagi. Ibu.